Oke guys, ketemu lagi dengan saya ya di channel Dika ART. Sekarang saya berada di lahan yang sawit ini sebetulnya betina ya, berbuah. Awal-awalnya berbuah, tapi oleh karena terlindung oleh pohon-pohon yang rindang yang tidak kita tebang ya, jadi lama-lama tidak berbuah dan pelepahnya pun memanjang ya, tidak membuka. Jadi seandainya berbuah, buahnya pasti akan kecil. Ini bibit damimas ini, tapi lalu tidak mau berbuah karena terlindung oleh pohon-pohon ya. Nah, terlindung oleh pohon-pohon. Nih guys, seperti ini. Kalau tidak percaya kita dekatkan gambarnya ya. Dia berbuah tapi kecil-kecil. Paling beratnya itu hanya sekitar 1 atau 2 kilo ya. Itu karena kiri kanannya tidak terbuka. Nah, seperti ini, kecil-kecil. Jadi saran saya kalau mau menanam sawit, lahannya harus terbuka ya. Jadi sayang kalau kita sudah membeli bibit unggul seperti ini. Ini sudah waktunya panen, tapi buahnya kecil-kecil ya. Pelepah pun kecil-kecil, tidak mau membuka, jadi buahnya terkejepit, otomatis tidak bisa besar. Seperti ini. Ini karena pohonnya belum ditebang. Sebelum dulu udah ditebang ya, cuman karena telat perawatan. Jadi batangnya kecil-kecil. Ini bisa kita lihat. Nih, ya. Ini efek dari tertutup oleh dahan-dahan pepohonan. Karena pelepahnya ini membutuhkan fotosintesis ya, jadi mengejar matahari. Oleh karena tempatnya tidak terbuka, otomatis pelepahnya menguncup untuk mencari matahari ya. Lah terkadang umur di atas ini belok ke kiri, belok ke kanan karena ini mengejar matahari. Seperti ini kan ruas ujung di sana agak ke kiri ya. Nanti udah nemu matahari dari arah kiri, tertutup dari arah kiri, agak belok ke bengkok ke kanan lagi. Ini bisa kita perhatikan, buahnya ada tapi kecil. Ini merugikan ya, padahal hanya tinggal menebang pepohonan. Nah, ini kendalanya bukan karena apa, kadang-kadang kita lama tidak mendatangi lahan ya, kita tidak cek, jadi seperti ini. Yang kita tahu kan panen dan panen ya. Di buahnya sangat disayangkan, kecil-kecil. Ini rencana nanti harus ditebang ya. Cuman memang tidak akan terlalu saya tebang ya, karena sekitar sekitar 10 meter ya kali ya dari saya berdiri sekarang ambil video ini. Di sana itu sungai, jadi kalau terlalu kita tebang juga nanti lama-lama tanah longsor ya, terseret arus banjir. Jadi memang butuh juga kayu-kayu untuk keseimbangan ekosistem alam. Seperti ini. Ini bisa kita lihat guys. Buahnya banyak tapi kecil-kecil. Padahal untuk pohonnya ini tahun tanam. Pohonnya udah sekitar 6-7 tahun lah ya. Sekitar 6 tahunan ini udah ada ini. Tapi oleh karena kurang membuka pelepahnya, gelap ya, kena matahari, gambarnya gelap. Kecil-kecil guys, kecil-kecil. Ada bibit-bibit unggul nih, damimas semuanya. Oleh hanya karena pelepahnya aja kecil-kecil. Penyebabnya adalah tertutup oleh dahan-dahan pohon nih. Ini harus disanitasi juga. Tapi kalau tempatnya agak-agak terbuka ya, kita bisa lihat ini. Ini masih terlindung oleh pohon, cuman tidak begitu terlindung ya. Ini bisa kita lihat. Buahnya agak sedikit besar lah.
per janjangnya 15 kilo ada nih. Ini udah matang nih ya. Ini bisa dipanen juga nih. Ini dami mas kan, pelepahnya beda, terbuka dia kalau yang tidak begitu terlindung oleh pepohonan. Jadi matahari itu bisa masuk full. Nah, sawit yang bagus itu ditanam di keadaan kondisi matahari selama 12 jam ya. Selama 12 jam atau 8 jam matahari dari pagi sampai menjelang sore itu harusnya dari arah utara barat. Dari arah barat timur pun harus selalu terkena matahari, baik matahari pagi, baik matahari siang, baik matahari sore. Nah, seperti ini. Ini kan rugi nih. Ini sebetulnya bibit unggul dan betina juga sudah pernah berbuah, tapi oleh karena belum lama ya melakukan penebangan di sampingnya, jadi efeknya begini nih guys. Efeknya tidak mau berbuah lagi ya. Awalnya di sini berbuah semua. Nah, seperti ini nih. Karena tertutup oleh dahannya. Nih, ada buahnya tapi kecil. Nah, kejepit. Nah, pelepahnya nguncup ya. Dan seperti saya bilang tadi, di bagian tunas atasnya, bagian umbut kata kami nih, dia akan seperti belok ke arah ke kiri karena mengejar matahari. Nah, ini yang membuang-buang modal ya. Kita sudah beli bibit unggul, sudah pancang, ditanam bagus, tapi kayu-kayunya terlalu melindungi. Jadi nanti sebagian akan kita tebang. Nah, di sebelah sana tuh sungai. Kalau kita tebang juga terlalu habis ketika banjir. Ini lama-lama, apa bahasa yang saya lupa ya, intinya lama-lama tuh bisa iritasi ya tanahnya, abrasi. Tanahnya tuh jadi nggak tau lah bahasanya, pokoknya gitu. Nanti kalau kita tebang terlalu gundul juga ketika musim hujan, volume air di sungai naik, airnya dia menggores kiri kanan tanah-tanah yang ada di sekelilingnya, otomatis bikin longsor ya, tumbang. Jadi sungai akan makin melebar-lebar, ujung-ujungnya ke sawit kita juga. Jadi harus ada keseimbangan juga ya. Nah, ini kan sayang guys. Ya kalau dipanen sih mungkin dipanen, ini nanti pas dipanen biasanya dipanen ya, cuman karena ini sangat butuh perawatan, bahkan ada yang nggak dipanen di atasnya. Karena kadang-kadang buah mata juga nggak kelihatan kalau posisinya sawitnya seperti ini ya. Nah, kita lihat sendiri tuh, nguncup semua. Jadi buat teman-teman yang punya lahan sawit harus dibersihkan ya, yang seperti ini nih. Ini harus melakukan penebangan nih secepatnya, karena sayang. Harus lakukan peruningan, sanitasi, pembuangan pelepah ya, dengan pembukaan lahan ya. Ini terlalu terlindungi ya. Saya baru ngecek ini, saya pikir kan nggak sampai seperti ini, ternyata sangat merugikan, padahal bibitnya bibit unggul. Tuh kelihatan kan, semak, belukar, dan kecil-kecil. Oke guys, sekian dulu ya untuk penjelasan kali ini tentang sawit dami masnya. Jadi harus terbuka lahannya agar terkena matahari full. Kalau enggak jadi seperti ini, pelepahnya lancip-lancip menguncup ke atas, buahnya jadi kejepit, kecil-kecil, bahkan tidak mau berbuah. Dan bisa jadi lama-kelamaan kalau semakin terlindung akan mati ya, karena tidak dapat sinar matahari, tidak dapat ruang untuk melakukan fotosintesis daunnya. Oke. Memang sih untuk pupuknya bisa dari pupuk alam nih, seperti ini. Dari dedaunan ya, jati daun, stomata, bisa jadi pupuk. Tapi ya rugi untuk petani sawit, jadi harus kita terbas dulu. Oke guys ya, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.